itu bagaikan mutiara berharga yang Tuhan letakkan di dalam hati kita masing-masing. Setiap orang dipanggil, tapi tidak semua mau menanggapi panggilan Tuhan. Banyak orang sering bertanya-tanya, seperti apakah panggilan hidup membiara itu? Mungkin kamu juga adalah salah satu yang penasaran tentang bagaimanakah kehidupan dari orang-orang yang sudah menanggapi panggilan Tuhan. Mari dan lihatlah. Teman-teman, soalnya kalau kalian ini tamat SMA, kira-kira kalian mau kemana? Kalau saya rencananya mau masuk biara. Kalau saya tidak tahu, soalnya saya masih bingung mau kuliah di mana. Saya tahu makanya mau masuk biara. Suster, mereka dari kongregasi apa? Kami OMJM, Obra Misionera de Jesús y María. Karena kami pusat di Spanyol. Artinya karya misioner Yesus dan Maria. Oh begini suster, kebetulan kami tadi ada bicara tentang soal biara. Karena kami ini hampir selesai SMA kelas 3. Jadi kami kebingungan kami mau cari biara di mana. Suster, mereka ada bawa brosur, kami bisa minta. Oh, ada. Kamu. Terima kasih suster. Sama. Ya suster, dong punya biara di mana? Di Kayu Putih, Kupang. Oh iya suster, nanti kalau kami ada waktu kami bisa main-main ke suster punya biara. Ya, pasti bisa. Ya. Kalau itu. Baik, terima kasih suster. Adios. Spanyol, adios. Adios. Kami para suster OMJM telah hadir di benua Asia. Salah satunya adalah di Indonesia, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kongregasi kami telah berkarya selama 14 tahun di Kota Kupang. Karisma kami adalah aktif menghadirkan hidup Yesus di seluruh dunia melalui karya-karya belas kasihan. Sedangkan spiritualitas kami adalah misionaris, yang sering dilambangkan dalam medali yang telah kami pakai, yang bergambarkan hati kudus Yesus dan Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Kami para suster OMJM hadir untuk menjadi duta-duta dari hati kudus Yesus dan siap diutus kemana saja. Mungkin kamu salah satunya. Kami tunggu kehadiranmu. Hai, saya Afra, aspiran OMJM. Saya berasal dari Manggarai. Saya tertarik dengan OMJM. Awalnya itu saya mendapat brosur dan mendapat informasi dari salah satu suster. Selama masa aspiran, saya merasa sangat senang karena bisa bersahabat dengan teman-teman dari berbagai macam daerah. Saya juga mendapat hal-hal yang baru yang belum pernah saya tahu sebelumnya. Kamu penasaran hidup membiara itu seperti apa? Jangan takut untuk mengambil keputusan, karena keputusan itu ada di tangan Anda sendiri. Hai, kami para postulan OMJM. Masa postulan adalah masa di mana kami mulai mengenal kongregasi lebih dalam lagi. Di masa postulan ini kami mulai belajar. Misalnya belajar bahasa Spanyol sebagai bahasa kongregasi, dasar-dasar hidup bakti seperti doa, hidup bersama, dan juga kami belajar katekismus gereja Katolik, kitab suci, liturgi, mariologi. Selain itu, kami juga mengembangkan bakat-bakat seperti bermain gitar, piano, menjahit, berkebun, dan kami juga ada waktu untuk berdoa dan ada waktu untuk bermain. Dan saya mendampingi mereka. Jadi kami menunggu kehadiranmu di sini. Kami adalah para novis OMJM. Masa novis adalah masa jatuh cinta dengan Tuhan. Di dalam kongregasi kami, masa novis terdiri dari 2 tahun. Tahun pertama biasa disebut dengan tahun kanonik, dan tahun kedua disebut dengan tahun kerasulan. Kami lebih fokus untuk hidup doa, di mana di masa-masa ini kami menyadari dengan sungguh bahwa Tuhan mencintai kami
dan kongregasi juga mencintai kami sehingga mereka menerima kami di sini. Selain berdoa, kami juga mengikuti proses belajar. Selain itu, kami juga memiliki waktu untuk mengembangkan keterampilan kami. Salah satunya adalah menjahit. Sekarang kami fokus untuk menjahit kain purifikatorium, dan inilah hasil-hasilnya. Kami juga belajar untuk mengenal kongregasi kami melalui konstitusi dan direktori. Inilah dapur komunitas kami OMJM Kupang. Di sini kami tidak mempunyai karyawati, sehingga segala sesuatunya kami kerjakan sendiri, mulai dari memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Tetapi kami senang melakukan semua pekerjaan ini, karena kami dapat melayani komunitas, dan dengan melayani komunitas, kami melayani Tuhan di dalam diri mereka. Seperti sabda Yesus, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Oke, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dalam masa novisiat. Masa novisiat tidak hanya berdoa, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan kerasulan, seperti kerasulan dengan orang jompo, dengan orang sakit, dan juga dengan anak-anak pilarin. Kami melakukan kegiatan kerasulan tidak langsung pada hal-hal yang besar, tetapi kami mulai dari hal-hal yang kecil. Masa junior adalah masa di mana saya siap diutus kemana saja sebagai misionaris. Misionaris itu bukan berarti keluar ke tempat yang jauh, tetapi bermisi pertama-tama dimulai dari dalam komunitas. Contohnya, saya siap bekerja di kebun, di dapur, ataupun di kandang ayam. Singkatnya, saya siap untuk bekerja apa saja dan di mana saja. Yang pastinya, sekecil apapun pekerjaan saya, jika saya lakukan dengan penuh cinta dan kegembiraan, akan menjadi berarti untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa. Selain itu, para suster junior melanjutkan masa formasi tidak hanya dalam aspek rohani, melainkan juga aspek intelektual, di mana ada beberapa suster yang sedang kuliah. Mau tahu di mana saja misionaris OMJM itu berkarya? Misionaris OMJM berkarya di 4 benua. Benua Eropa ada di negara Spanyol sebagai pusat kongregasi dan Italia di Roma. Benua Amerika di Amerika Latin seperti Kolombia, Ekuador, Meksiko, dan Venezuela. Benua Afrika, Mozambike, Maputo, dan Nakala. Benua Asia di Indonesia sebagai rumah formasi dan di Vietnam yang baru dibuka. Di semua benua ini kami hadir sebagai misionaris yang pelayanannya sesuai kebutuhan masyarakat setempat, seperti di dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pastoral. Perkenalkan, nama saya Suster Francisca OMJM. Selain itu kami juga memiliki kerasulan dalam bidang pendidikan. Ini kami punya kerasulan yaitu ada TK dan TPA. Ini adalah salah satu ruangan yang sering kami pakai ketika kami belajar bersama anak-anak.